Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jibang Estu. Eh, Dengan NRT saya 5061251006. Sini saya akan eh dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengajar eh, geofisika di Teknik Pertambangan. Sini saya akan menjelaskan chapter 5 yang berjudul Sabuk Pegunungan dan Kerak Benua. Eh, yang pertama untuk perkenalannya, gunung seperti yang Anda ketahui adalah fitur medan luas yang menjulang secara tiba-tiba dari permukaan tanah di sekitarnya. Gunung berapi adalah gunung, begitu pula sisa erosi dataran tinggi Mesa. Dalam bab ini kita tidak akan berfokus pada masing-masing gunung, melainkan kita akan membahas sabuk pegunungan utama bumi, rangkaian pegunungan sepanjang ribuan kilometer yang terdiri dari banyak barisan pegunungan. Barisan pegunungan adalah sekelompok pegunungan yang berdekatan atau pegunungan bukit. Para Paralel adalah sekelompok pegunungan yang berdekatan atau punggung bukit paralel. Dap- Dapat dilihat pada gambar 5.1. Yang selanjutnya, peta pada gambar 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegunungan di dunia berada dalam rangkaian pegunungan panjang yang membentang. Yang membentang ribuan kilometer. Himalaya, Andes, Alpen, dan Alpesian adalah contoh sabuk pegunungan utama yang masing-masing terdiri dari banyak pegunungan. Para ahli geologi merasa bekerja di pegunungan menantang secara fisik dan merangsang secara intelektual. Pegunungan tinggi memiliki permukaan yang curam dan paparan batuan dasar yang luas. Hal ini baik karena memungkinkan seorang ahli geologi untuk menguraikan hubungan timbal balik yang kompleks antara satu satuan batu. Namun ahli geologi disebut mungkin harus menjadi pendaki gunung yang mahir untuk mengakses paparan yang baik. Sebaliknya, pendaki gunung yang mengembangkan minat pada sisi lain, batuan dasar yang penting untuk menafsirkan geologi lokal mungkin terkubur di batuan dasar yang penting untuk menafsirkan geologi lokal untuk mungkin terkubur di bawah gletser atau talus dari runtuhan batu. Sabuk pegunungan berbeda satu sama lain karena masing-masing telah mengalami kombinasi peristiwa unik yang berkontribusi pada karakteristiknya saat ini. Faktor-faktor yang pengendali utama yang berinteraksi satu sama lain selama sejarah panjang sabuk pegunungan adalah deformasi intens. Deformasi ini terutama merupakan kompresi dan mengakibatkan pelipatan dan patahan yang intens pada batuan sedimen dan vulkanik. Di kedalaman deformasi mengakibatkan foliasi yang menyertai metaforisme. Vertikal sabuk pegunungan baik selama maupun setelah orogeni dijelaskan oleh isotasi.
Dijelaskan pada bab 1 dan bab 2. Penyusian isotalik berarti kerak benua yang lebih tebal cenderung melayang lebih tinggi di mantel daripada kerak yang lebih tipis. Pelapukan dan erosi. Laju dan sifat pelapukan dan erosi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti iklim, jenis batuan, dan ketinggian daratan di atas permukaan laut. Pendekatan sistem bumi digunakan untuk memahami interaksi geosfer, atmosfer, dan hidrosfer dalam pembentukan pegunungan. Dapat dilihat pada kotak 5.1. Yang selanjutnya pendekatan pendekatan sistem untuk memahami pegunungan. Pegunungan pendekatan ini memandang pegunungan sebagai produk dan tiga komponen yang saling bergantung erat. Tektonik, lempeng isotasi, iklim, dan tiganya erosi. Kecenderungan di masa lalu adalah berfokus pada tektonik untuk menjelaskan pertumbuhan sabuk pegunungan, dan mengesampingkan peran iklim pada skala yang relatif kecil. Melalui analisis sistem pegunungan, kita memperoleh wawasan tentang sejauh mana masing-masing dari ketiga komponen tersebut berinteraksi dan mengubah dua komponen lainnya. Iklim mempengaruhi erosi dengan cara yang jelas. Misalnya kita beriklim basah, akan terjadi erosi akibat limpahan air mengalir di dataran rendah dan gelasi berat di dataran tinggi. Erosi dan iklim juga dapat mengaruhi tektonik. Misalnya, tingkat dan jenis erosi dapat membantu menentukan apakah dataran tinggi bertambah tinggi atau lebih rendah seiring waktu. Jika sebuah dataran tinggi yang hanya terkikis di bawah secara merata, dapat dilihat pada gambar kotak 1. Setelah erosi, sotasi menyebabkan dataran tinggi tersebut mengapung ke atas tapi tidak mencapai ketinggian semula. Yang selanjutnya, karakteristik utama sabuk pegunungan. U- Ukuran dan penjajaran sabuk pegunungan utama sangat panjang dibandingkan dengan lehernya, dibanding dengan lebarnya. Pada gambar 5.3 menunjukkan dua sabuk pegunungan utama Amerika Utara, bendungan Appalachian di sepanjang pantai timur dan Cordillera Amerika Utara di barat. Beberapa pegunungan yang lebih dikenal di Cordillera Amerika Utara seperti Sierra Nevada dan Pegunungan Rocky diberi label. Perhatikan bahwa sabuk pegunungan di Amerika Serikat, Amerika Utara cenderung sejajar dengan garis pantai. Namun beberapa sabuk pegunungan di belahan dunia lain, terutama Himalaya, tidak sejajar dengan garis pantai. Itu yang selanjutnya, ketebalan dan karakteristik lapisan batuan. Lapisan batuan sedimen yang relatif tipis yang menutupi dasar di keraton sangat kontras dengan urutan sedimen tebal yang khas dari sabuk pegunungan. Pada gambar 5.4, sabuk pegunungan batuan sedimen berlapis umumnya memiliki ketebalan lebih dari 10 kilometer. Kita sekarang tahu bahwa ketebalan urutan batuan sedimen yang sebagian besar diendapkan di laut adalah awalnya diendapkan di tepi benua, landas kontinen, dan lereng benua. Dilihat pada bab 3. Jika batuan sedimen sebagian besar berupa serpi, batu pasir, dan batu kapur, kita dapat menyimpulkan bahwa pengendapan laut berada di tepi benua pasif. Jika sedimen memiliki komponen material vulkanik yang signifikan, lingkungan pengendapan adalah tepian benua yang aktif. Batuan sedimen di keraton mungkin tidak menunjukkan deformasi atau mungkin telah melengkung secara perlahan menjadi cekungan dan kuba di atas ruang bawah tanah. Yang selanjutnya, pola lipatan dan sesar. Mengkonstruksi posisi asli dan menentukan ketebalan lapisan batuan, sedimen, dan vulkanik di pegunungan sabuk itu rumit karena dalam banyak kasus lapisan batuan-batuan telah
terlipat dan patah setelah dihendapkan. Lihat pada gambar 5.6. Saat Anda membaca paragraf berikut, lipatan akan terbuka di bagian sabuk pegunungan yang deformasinya tidak terlalu intens. Lipatan yang lebih rapat pada gambar 5.7 menunjukkan deformasi yang lebih besar terbalik besar dari lipatan seberbaring pada gambar 5.8. Mungkin terekspos lebih intens bagian sabuk pegunungan yang terdeformasi secara naik sering terjadi terutama di daerah yang terlipat rapat. Terutama yang perlu diperhatikan adalah sabuk lipatan dan sabuk dorong yang ditemukan di banyak wilayah pegunungan. Yang selanjutnya adalah metamorfisme dan plutonisme. Kompleks kompleks batuan metamorf dan plutonik regional umumnya ditemukan di punggungan yang paling intens. Bagian-bagian sabuk pegunungan utama yang terdeformasi. Sebagian besar batuan metamorf awalnya merupakan batuan sedimen dan vulkanik yang telah terkubur dalam dan mengalami tekanan hebat dan suhu tinggi selama orgian Wigmat batuan granit untuk metamorf yang pada tingkatnya lebih dari di kerak bumi, di mana suhu yang lebih tinggi menyebabkan pencairan sebagian batuan. Dan selanjutnya ketebalan dan kepadatan batuan. Inventifikasi geofisika menghasilkan informasi tambahan tentang pegunungan dan kerak benua sebagaimana dibahas dalam bab 2 tentang interior bumi. Pengukuran gravitasi menunjukkan bahwa batuan kerak benua termasuk sabuk pegunungan. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri pegunungan aktif. Gempa bumi yang sering terjadi merupakan ciri khas bagian sabuk pegunungan yang secara geologis muda dan dianggap masih aktif. Selain itu, palung laut dalam ditemukan sejajar dengan banyak anak muda. Sabuk pegunungan Andes misalnya, palung-palung terletak di lepas pantai busur kepulauan yang dapat dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Evolusi sabuk pegunungan. Oregani dan konfigurasi lempeng seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap origami merupakan episode deformasi intens batuan di suatu wilayah. Deformasi ini biasanya gambar 5.10 ini menjelaskan penampang sabuk pegunungan tentang keruntuhan dan penyebaran gravitasi terjadi selama konvergasi lempeng. Panah merah menunjukkan aliran batuan sesar terjadi pada batuan rapuh di dekat permukaan. Batuan yang mengalami metamorfosis ke dalam mengalir ke tingkat yang lebih tinggi di sabuk pegunungan. Tidak digambar sesuai skala. Batuan ultrafik di sabuk pegunungan dari mantel ke beta tax. Oleh batuan metamorf dan plutonik, batuan ultamik cenderung membentuk dalam zona-zona panjang dan sempit yang sejajar dengan tren sabuk pegunungan. Para ahli geologi menganggap sebagian besar batuan ultamik merupakan material mantel yang terbentuk akibat patahan ke dalam kerak bumi selama proses pembentukan gunung. Beberapa batuan ultamik adalah ditemukan beresesi dengan batuan vulkanik dengan batuan vulkanik dan sedimen yang diendapkan di laut. Dalam urutan, Ophelia dijelaskan dalam bab 3 tentang dasar laut. Ophelia dianggap sebagai segmen dan bekas kerak samudra bernama mantel di bawahnya. Regani dan konfigurasi samudra benua pada gambar 5.6 menunjukkan sabuk penggunaan hipotesis yang memiliki konversi samudra benua yang berkelanjutan. Penggunaan Andes, tempat lempeng Amerika Selatan, gunung menumpang lempeng NASA adalah contohnya pada gambar 11.26 dan 15.17 menunjukkan proses batuan beku dan metamorfisme selama konvergasi samudra benua. Konvergasi busur benua terkadang busur pulau.
bertabrakan dengan benua pada gambar 5.11 saat busur dan benua bertemu dasar laut di antaranya hancur akibat subduksi. Ketika tumbukan terjadi busur seperti benua terlalu ringan untuk disubduksi, konversi kedua lempeng yang berkelanjutan dapat menyebabkan dasar laut yang tersisa lepas dari busur dan menciptakan lokasi subduksi baru serta palung baru di arah laut busur. Kita gambar 5.11 C. Jenis tumbukan ini tampaknya terjadi pada masa geologis terkini di Nugini Utara, Australia. Tumbukan serupa mungkin telah menambahkan busur kepulauan ke kompleks Sierra Nevada di California selama masa Mesozoikum. Ketika zona substitusi mungkin telah ada di wilayah yang sekarang menjadi California Tengah. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa sebagian besar Amerika Utara paling barat terbentuk dari serangkaian busur yang bertabrakan dengan Amerika Utara. Dibahas kemudian dalam bab ini di bagian tera yang tergeser. Selama Paleozoikum, tumbukan busur benua memainkan peran penting dalam penumbukan pegunungan Appalachia pada gambar 5.12. Origami Himalaya dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu ketika India mulai bertabrakan dengan Asia. India awalnya berada di belahan bumi selatan, urutan batuan sedimen tebal yang terbentuk di ketua tepi benua mengalami patahan dan lipatan yang intens. Sabuk lipatan dan dorong terbentuk dan terkikis oleh erosi ke dalam pegunungan yang membentuk Himalaya. Gerakan kerak saat ini dalam dan sekitar Himalaya dan Tibet ketika India terus bergerak ke utara, beberapa gerakan dibelokkan dari menunjukkan sistem patahan besar yang membentang melalui Tiongkok dengan negara-negara tangga yang hubungannya dengan tumbukan tempeng yang sedang berlangsung. Nah, gambar 5.14 ini pergerakan di dalam dan di sekitar dataran tinggi Tibet bagaimana ditentukan melalui pengukuran sistem permosisian global GPS biru pernah menunjuk ke arah gerakan dan panjangnya menunjukkan kecepatan militer tahun skala di bagian bawah sudut kiri menunjukkan panjang untuk 20 mm per tahun poligon kuning putus-putus menunjuk wilayah misalnya satu adalah Himalaya, enam dataran tinggi Tibet dari Xiang dan kawan-kawannya. Deformasi berkelanjutan dataran tinggi Tibet dari skala sistem penentuan posisi global geologi 2004 Vol 32 nomor 9 HIM. Pengangkatan pasca organik dan sesar. Blok setara anorganik berhenti mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk pegunungan dan gaya tekan yang berlaku merata. Ada periode pengangkatan yang panjang dan disertai erosi. Penyusutan isolatik terjadi selama orogeni tetap dibayangi oleh gaya horizontal kompresif dari konvergensi lempeng dengan gaya horizontal menjadi tidak signifikan pada air orogeni. Penyusutan isostatik mengambil alih sebagian proses yang dominan selama jutaan tahun. Wilayah besar di sabuk pegunungan bergerak vertikal ke atas. Erosi dapat mengimbangi pengangkatan dan area tersebut tetap rendah atau pengangkatan dapat sementara melampaui erosi menghasilkan dataran tinggi atau pegunungan. Pegunungan Appalachian saat ini adalah hasil dari pengangkatan dan erosi yang
telah menjadi lama organi berakhir pada lebih 250 juta tahun yang lalu. Gerak benua yang lebih tebal mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil. Seiring material terkikis dari pegunungan akibat erosi, pegunungan tersebut mengapung ke atas untuk menegakkan kembali keseimbangan isolatiknya. Pada gambar 5.15 ini, proses ini dianggap sebagai tarikan erosi, penyusian isoklatik tidak terjadi secara instan. Biasanya akan ada jeda waktu yang cukup lama antara erosi dan penyusian isotaktik seiring penggunungan teknis hingga menjadi dataran rendah. Sesar normal terbentuk setelah orogeny di beberapa lokasi. Satu adalah ketika semua sebuah benua terbelah dan terbentuk poros divergen. Lihat pada bab 4. Contohnya adalah pecahnya Pangea pada awal Mesozoikum setelah orogeny terakhir di Aplasmer, gambar dan pegunungan serupa di Afrika dan Eropa. Sesar normal juga terbentuk jika sebagian eh, gerak bergerak ke atas isostatik lebih banyak daripada gerak yang berdekatan di beberapa bagian sabuk pegunungan. Gerak bumi pecah menjadi blok-blok yang dipatasi oleh patahan. Jika blok yang terlempar ke atas cukup besar, ia menjadi pegunungan blok patahan. Sesar normal memberikan ketegangan eksistensi horizontal, penarikan regional dari gerak bumi, penyusian vertikal isostatik dari blok patahan memiliki terjadi pada saat yang bersamaan. Delaminasi, hipotesis delaminasi litosfer digunakan untuk menjelaskan batuan vulkanik muda yang disebabkan oleh patahan blok karena tipis dan geologis yang masih muda. Aktivitas cekungan dan pegunungan delaminasi litosfer atau delaminasi adalah terlepasnya sebagian mantel bagian eh, Setelah terlepasnya bagian mantel, bagian litosfer di bawah sabuk pegunungan pada gambar 5.20, seperti yang Anda ketahui, litosfer terdiri dari kerak dan mantel yang kaku di bawahnya. Di bawah litosfer terdapat lapisan yang lebih panas dan lentur. Mantel astonosfer selama orogeny kerak juga seiring mengebalnya mantel litosfer di bawahnya.
Eh, Jika sedimen memiliki komponen material vulkanik yang signifikan, lingkungan pengendapan adalah tepian benua yang aktif. Batuan sedimen di keraton mungkin tidak menunjukkan deformasi atau mungkin telah melengkung secara perlahan menjadi cekungan dan kuba di atas ruang bawah tanah. Yang selanjutnya pola lipatan dan sesar. Mekrontusi posisi asli dan menentukan ketebalan lapisan batuan, sedimen dan vulkanik di pegunungan sabuk itu rumit karena dalam banyak kasus lapisan batuan-batuan telah terlipat dan patah setelah diendapkan. Lihat pada gambar 5.6 saat Anda membaca paragraf berikut. Lipatan akan terbuka di bagian sabuk pegunungan yang deformasinya tidak terlalu intens. Lipatan yang lebih rapat pada gambar 5.7 menunjukkan deformasi yang lebih besar terbalik besar dari lipatan seberbaring pada gambar 5.8. Mungkin terekspos lebih intens bagian sabuk pegunungan yang reformasi secara naik sering terjadi terutama di daerah yang terlipat rapat, terutama yang perlu diperhatikan adalah sabuk lipatan dan sabuk dorong yang ditemukan di banyak wilayah pegunungan. Dan selanjutnya adalah metamorfisme dan plutonisme. Kompleks kompleks batuan metamorf dan plutonik regional umumnya ditemukan di pegunungan yang paling intens. Bagian-bagian sabuk pegunungan utama yang terdeformasi. Sebagian besar batuan metamorf awalnya merupakan batuan sedimen dan vulkanik yang telah terkubur dalam dan mengalami tekanan hebat dan suhu tinggi selama orgian Wigmat batuan granit untuk metamorf yang pada tingkatnya lebih dari di kerak bumi, di mana suhu yang lebih tinggi menyebabkan pencairan sebagian batuan. Dan selanjutnya ketebalan dan kepadatan batuan. Inventifikasi geofisika menghasilkan informasi tambahan tentang pegunungan dan kerak benua sebagaimana dibahas dalam bab 2 tentang interior bumi. Pengukuran gravitasi menunjukkan bahwa batuan kerak benua termasuk sabuk pegunungan. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri pegunungan aktif. Gempa bumi yang sering terjadi merupakan ciri khas bagian sabuk pegunungan yang secara geologis muda dan dianggap masih aktif. Selain itu, palung laut dalam ditemukan sejajar dengan banyak anak muda. Sabuk pegunungan Andes misalnya, palung-palung terletak di lepas pantai busur kepulauan yang dapat dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Evolusi sabuk pegunungan. Oregani dan konfigurasi lempeng seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap origami merupakan episode deformasi intens batuan di suatu wilayah. Deformasi ini biasanya gambar 5.10 ini menjelaskan penampang sabuk pegunungan tentang keruntuhan dan penyebaran gravitasi terjadi selama konvergasi lempeng. Panah merah menunjukkan aliran batuan sesar terjadi pada batuan rapuh di dekat permukaan. Batuan yang mengalami metamorfosis ke dalam mengalir ke tingkat yang lebih tinggi di sabuk pegunungan. Tidak digambar sesuai skala.
Batuan ultrafik di sabuk pegunungan dari mantel ke beta tax oleh batuan metamorf dan plutonik. Batuan ultramik cenderung membentuk dalam zona-zona panjang dan sempit yang sejajar dengan tren sabuk pegunungan. Para ahli geologi menganggap sebagian besar batuan eh, ultrafik merupakan material mantel yang terbentuk akibat patahan ke dalam kerak bumi selama proses pembentukan gunung. Beberapa badan ultramik adalah ditemukan beresesi dengan batuan vulkanik dan sedimen yang diendapkan di laut. Dalam urutan Ophelia dijelaskan dalam bab 3 tentang dasar laut. Ophelia dianggap sebagai segmen dan bekas kerak samudra bernama mantel di bawahnya. Regeni dan konfigurasi samudra benua pada gambar 5.6 menunjukkan sabuk penggunaan hipotesis yang memiliki konversi samudra benua yang berkelanjutan. Penggunaan Andes, tempat lempeng Amerika Selatan, gunung lempah menumpang lempeng NASA adalah contohnya pada gambar 11.26 dan 15.17 menunjukkan proses batuan beku dan metamorfisme selama konvergasi samudra benua. Konvergasi busur benua terkadang busur pulau bertabrakan dengan benua pada gambar 5.11 saat busur dan benua bertemu dasar laut di antaranya hancur akibat subduksi. Ketika tumbukan terjadi busur seperti benua terlalu ringan untuk disubduksi. Konversi kedua lempeng yang berkelanjutan dapat menyebabkan dasar laut yang tersisa lepas dari busur dan menciptakan lokasi subduksi baru serta palung baru di arah laut busur. Kita gambar 5.11 C. Jenis tumbukan ini tampaknya terjadi pada masa geologis terkini di Nugini Utara, Australia. Tumbukan serupa mungkin telah menambahkan busur kepulauan ke kompleks Sierra Nevada di California selama masa Mesozoikum. Ketika zona subduksi mungkin telah ada di wilayah yang sekarang menjadi California Tengah. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa sebagian besar Amerika Utara paling barat terbentuk dari serangkaian busur yang bertabrakan dengan Amerika Utara. Dibahas kemudian dalam bab ini di bagian tera yang tergeser. Selama Paleozoikum, tumbukan busur benua memainkan peran penting dalam penumbukan pegunungan Appalachia pada gambar 5.12. Origami Himalaya dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu ketika India mulai bertabrakan dengan Asia. India awalnya berada di belahan bumi selatan, urutan batuan sedimen tebal yang terbentuk di ketua tepi benua mengalami patahan dan lipatan yang intens. Sabuk lipatan dan dorong terbentuk dan terkikis oleh erosi ke dalam pegunungan yang membentuk Himalaya. Gerakan kerak saat ini dalam dan sekitar Himalaya dan Tibet ketika India terus bergerak ke utara, beberapa gerakan dibelokkan dari eh,
menunjukkan sistem patahan besar yang membentang melalui Tiongkok dengan negara-negara tangga yang hubungannya dengan tumbukan tempeng yang sedang berlangsung. Nah, gambar 5,14 ini pergerakan di dalam dan di sekitar dataran tinggi Tibet bagaimana ditentukan melalui pengukuran sistem permosisian global GPS biru pernah menunjuk ke arah gerakan dan panjangnya menunjukkan kecepatan militer tahun skala di bagian bawah sudut kiri menunjukkan panjang untuk 20 mm per tahun. Poligon kuning putus-putus menunjuk wilayah misalnya satu adalah Himalaya, 6 dataran tinggi Tibet dari Xiang dan kawan-kawannya. Deformasi berkelanjutan dataran tinggi Tibet dari skala sistem penentuan posisi global geologi 2004 Vol 32 nomor 9 pengangkatan pasca organik dan sesar. Blok setara anorganik berarti mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk penggunungan dan gaya tekan yang berlaku merata. Ada periode pengangkatan yang panjang dan disertai erosi. Penyusutan isolatik terjadi selama orogeni tetap dibayangi oleh gaya horizontal kompresif dari konvergensi lempeng dengan gaya horizontal menjadi tidak signifikan pada air organi. Penyusutan isostatik mengambil alih sebagian proses yang dominan selama jutaan tahun. Wilayah besar di sabuk pegunungan bergerak vertikal ke atas. Erosi dapat mengimbangi pengangkatan dan area tersebut tetap rendah atau pengangkatan dapat sementara melampaui erosi menghasilkan dataran tinggi atau pegunungan. Pegunungan Appalachian saat ini adalah hasil dari pengangkatan dan erosi yang telah menjadi lama organi berakhir pada lebih 250 juta tahun yang lalu. Kerak benua yang lebih tebal mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil. Seiring material terkikis dari pegunungan akibat erosi, pegunungan tersebut mengapung ke atas untuk meredakan kembali keseimbangan isolatiknya. Pada gambar 5,15 ini, proses ini dianggap sebagai tarikan erosi, penyusian isoklatik tidak terjadi secara instan. Biasanya akan ada jeda waktu yang cukup lama antara erosi dan penyusian isotaktik seiring penggunungan teknis hingga menjadi dataran rendah. Sesar normal terbentuk setelah orogeny di beberapa lokasi. Satu adalah ketika semua sebuah benua terbelah dan terbentuk pada divergen. Lihat pada bab 4. Contohnya adalah bedanya Pangea pada awal Mesozoikum setelah origami terakhir di Aplasmar, gambar dan pegunungan serupa di Afrika dan Eropa. Sesar normal juga terbentuk
Jika sebagian eh, gerak bergerak ke atas, isostatik lebih banyak daripada gerak yang berdekatan di beberapa bagian sebuah pegunungan. Gerak bumi pecah menjadi blok-blok yang dibatasi oleh patahan. Jika blok yang terlempar ke atas cukup besar, ia menjadi pegunungan blok patahan. Sesar normal memberikan ketegangan eksistensi horizontal, penarikan regional dari gerak bumi, penyusian vertikal isostatik dari blok patahan memiliki terjadi pada saat yang bersamaan. Delaminasi, hipotesis delaminasi litosfer digunakan untuk menjelaskan batuan vulkanik muda yang disebabkan oleh patahan blok karena tipis dan geologis yang masih muda. Aktivitas cekungan dan pegunungan delaminasi litosfer atau delaminasi adalah terlepasnya sebagian mantel bagian eh, Setelah terlepasnya bagian mantel, bagian litosfer di bawah sabuk pegunungan pada gambar 5.20. Seperti yang Anda ketahui, litosfer terdiri dari kerak dan mantel yang kaku di bawahnya. Di bawah litosfer terdapat lapisan yang lebih panas dan lentur. Mantel astonosfer selama orogeni kerak juga seiring mengebalnya mantel litosfer di bawahnya.
Eh, Pertumbuhan benua, benua membesar seiring dengan evolusi sapu pegunungan di sepanjang tepinya, akumulasi sedimen dan aktivitas batuan beku menambah kerak benua di luar garis pantai sebelumnya. Di sepanjang tebingnya, akumulasi sedimen dan aktivitas batuan beku menambah kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya. Pada era Paleozoikum, pegunungan Appalachia ditambahkan ke wilayah timur Amerika Utara, dan selama era Mesozoikum dan Kenozoikum, benua tumbuh ke arah barat karena akumulasi dan proses organik di banyak bagian yang sekarang disebut Cordillera. Oleh karena itu, jika kita melakukan penanggalan isotospik terhadap batuan yang telah mengalami orogeni dimulai dari perisai Kanada dan berlanjut ke pesisir timur dan barat, kita akan menemukan bahwa batuan tersebut semakin mudah. Secara umum, hal ini tampaknya memang demikian, namun ada beberapa pengecualian yang cukup mencolok. Wilayah sabuk pegunungan, usia, dan karakteristik batuan dasar tampak tidak berhubungan dengan wilayah yang berdekatan. Untuk memahami geologi sabuk pegunungan, para ahli geologi dalam beberapa tahun terakhir mulai membagi sabuk pegunungan utama menjadi teran tektonografi atau lebih sederhananya adalah teran. Wilayah yang di dalamnya terdapat kontinuitas geologis. Geologi dalam satu teran sangat berbeda di teran di sekitarnya. Batas teran biasanya berupa patahan, biasanya sebuah teran mencakup ribuan kilometer persegi, tapi beberapa teran jauh lebih kecil. Alaska dan Kanada bagian barat telah dibagi oleh beberapa ahli geologi menjadi 50 teran. Gambar pada 52.1 ini, teran dinamai berdasarkan fitur geografis utama, misalnya Wargensio yang sebagaimana sekarang berada di Alaska dan Kanada, dengan fragmen di Wellington dan Idaho. Menurut beberapa ahli geologi, dinamai berdasarkan penggunaan Wancher di Alaska. Banyak teran tampaknya terbentuk di tempat sebagai akibat akumulasi dan orogeni di sepanjang tepi benua. Teran lainnya memiliki jenis dan umur batuan yang tampak tidak berkaitan dengan geologi sabuk pegunungan lainnya dan disebut teran tersangka, yaitu teran yang mungkin tidak terbentuk di lokasinya eh, saat ini. Jika bukti menunjukkan bahwa suatu teran tidak terbentuk di lokasinya saat ini di suatu benua, teran tersebut dianggap sebagai teran tereksi. Teran tereksi yang terbukti oleh menempuh jarak yang sangat jauh dikenal sebagai teran eksotis. Nah, udah selesai penjelasan dari saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.